Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia, terkumpul dalam dirinya ada sifat, ada watak, ada tabiat, ada kebiasaan. Setiap kepala manusia punya sifat yang berbeda, tabiat yang berbeda, watak yang berbeda. Tapi pada dasarnya sebetulnya kita kalau disebut sebagai manusia, maka ternyata secara garis besar watak kita semua sama, Pak. Sama semua watak. Watak itu watak, Pak, watak. Ya, kebayang watak, tahu makna watak ya? Itu sama semua, saya, Bapak, Ibu sama. Kenapa? Karena Allah sudah mencirikan watak manusia di Al-Quran dengan banyak ciri dan tanda. Yang pertama, Allah berfirman di Al-Quran surat An-Nisa 28, Allah bilang tentang kita, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan kita sebagai manusia, diciptakan dalam bentuk yang lemah, dhaif, bersifat lemah. Apa maksud pertanyaan, Pak? Bapak Ibu termasuk orang yang kuat atau orang yang lemah? Kita ini termasuk orang yang kuat atau yang lemah? Kelemahan manusia ada 3. Yang pertama lemah jasad, yang kedua lemah semangat, yang ketiga lemah nafsu. Bukan lemah syahwat ya, lemah nafsu. Lemah jasad apa, Pak? Kenyang dikit ngantuk. Betul nggak? Kenyang dikit nguap. Bawa motor sebentar pundak pegel. Bawa mobil pinggang encok. Nyuci baju kalau nggak pakai mesin cuci, lagi nyikat, habis nyikat pinggang. Oh iya, rasanya itu, Pak. Lemah jasad artinya dari segi fisik kita gampang lelah, gampang ngantuk. Itu orang yang lemah, Pak. Ada nggak orang yang nggak bisa ngantuk? Nggak ada. Ada nggak orang yang nggak bisa lelah? Nggak ada. Orang ngantuk, orang nggak bisa tidur, belum tentu dia tidak ngantuk, Pak. Dia pasti ngantuk tapi nggak bisa tidur. Kondisi manusia yang pertama lemah jasad. Kesandung dikit yang keluar dari mulut, alhamdulillah apa? Aduh, adau, au. Lemah kita, Pak. Yang kedua lemah semangat. Contoh, lagi tidur di kasur empuk, AC enak, rumah wangi, kasur bersih, enak tidurnya, tiba-tiba azan subuh, langsung berdiri apa goler-goler? Kita lemah berarti, Pak. Lagi asik santai nongkrong ngopi sama teman-teman, tiba-tiba azan asar, sebatang dulu rokoknya atau matiin rokok, ke masjid sholat asar, ngopi dulu. Lemah kita, Pak, dari sisi semangat. Orang kerja ditulis di peraturan kontrak kerja masuk kerja jam 7. Pertanyaannya, yang kerja jam 7 biasanya mandi jam berapa? Oh, kalau jam 6 rajin berarti. Apalagi kalau tempat kerjanya dekat. Jam 7 kerja, 7.15 baru 7 kurang 15 baru mandi. Baru mandi, Bu, bukan berangkat. Lemah semangat.
Yang ketiga, lemah nafsu. Lihat perempuan putih dikit, rambut pirang, badan bagus, nengok apa tutup mata? Masya Allah. Kalau tutup mata omong di masjid aja. Kalau tutup mata, ya Allah, jamaah Muharram memang top banget. Ada kadang orang ngada-ngada lagi naik motor, kelihatan cewek pakai celana pendek, baju seksi lah, cantik, kelihatan sekali kan tidak dosa Pak ya? Betul nggak? Pura-pura solehnya, ngeliat sekali langsung buang muka, pas jalan dikit nengoknya ke kaca spion, biar masih lemah nafsu. Lemahnya kita manusia ada di 3 posisi. Yang pertama, lemah terhadap godaan perempuan. Mana lebih berat Pak? Godaan harta, tahta, apa wanita? Buat laki-laki, godaan wanita Pak. Istri kita Pak, dulu pas sebelum kita nikahi kan perempuan paling cantik di alam semesta. 10 tahun pernikahan istri tetangga lebih bener Pak. Coba itu, kita lemah terhadap godaan perempuan. Yang kedua, untuk perempuan bukan semuanya, tidak semuanya, dominannya lemah terhadap godaan harta. Kalau perempuan, ibu-ibu kalau disuruh milih, dikasih mukena apa dikasih emas, pilih mana Bu? Di dunia ini juga banyak perempuan yang keluhan keluar dari lisannya itu adalah keluhan berurusan dengan ekonomi. Perceraian banyak karena ekonomi, perselingkuhan terjadi karena ekonomi, KDRT terjadi karena ekonomi, lemah terhadap godaan harta. Yang ketiga, lemah terhadap godaan tahta. Pertanyaan Pak, banyak nggak orang jadi pejabat keluar duit dulu baru jadi, atau jadi dulu baru keluar duit? Pejabat kita keluar duit dulu baru jadi, atau jadi dulu baru keluar duit? Keluar duit dulu baru jadi. Di semua partai Pak, semua partai ada orang yang mau nyalon, itu pertanyaan pertama, punya modal berapa? Masuklah Pak ke partai, Bapak akan tahu itu. Pertanyaan pertama itu, punya uang berapa? Kalau uang sudah habis, tentu kan ada dorongan untuk mengembalikan modal. Pebisnis saja modal harus balik dan juga punya untung. Itu yang pertama Pak. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia bersifat lemah. Yang kedua, wa kanal insanu ajula, dan manusia punya sifat tergesa-gesa. Bapak kalau sholat itu baca Fatihahnya sesuai tajwid atau yang penting sholat? Lagi sholat sendiri, saya nggak ngomong sholat jamaah. Bacaannya rapi atau yang penting kelar? Ya. Kan kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak kalau sendirian begini gak bacanya? Gimana itu? Bacanya selambat itu atau
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan apa nih, Pak? Dia enggak seperti itu. Oh, enggak seperti itu. Enggak. Kalau sampai seperti itu, berarti memang kita termasuk orang yang tergesa-gesa. Dan kita harus akui kita ada di situ. Sholat kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Ada orang sholat Jumat, imamnya bacanya begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang gerutu hati, Pak. Banyak orang yang gerutu gara-gara imam sholatnya lama. Ya ini kan tanda memang kita punya sifat tergesa. Pertanyaan kedua, Bapak sholat taraweh milih yang 23 apa yang 11? Nah ini kan tanda juga kita cenderung tergesa-gesa. Abis sholat baca Allahumma antas salam atau Allahumma lantas jalan. Kalau Allahumma antas salam berarti nggak tergesa-gesa kita. Tapi Assalamualaikum Allahumma lantas jalan, baca doanya sambil jalan. Kedua, kita punya sifat tergesa-gesa dalam menghakimi orang lain. Bapak baca berita, baca judulnya. Banyak nggak orang termakan dengan judul yang isinya berbeda? Bapak Anu zolim, judul beritanya. Bapak baca isinya atau percaya saja sama judul? Hoax itu, Pak, terjadi karena banyak baca judul nggak baca isi. Ada survei orang rentang usia 45 tahun ke atas, itu orang yang rentan termakan dengan isu hoax. Boro-boro mau cari tahu baca aja, oh enggak. Yang ditonton berita yang dia suka tanpa meneliti kejadian sebenarnya. Kedua, dengar cerita dari orang lain, Fulan bin Fulan begini banget, dah sifatnya bla 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 bla. Orang kalau tergesa-gesa mengiyakan yang dicerita, berarti dia juga termasuk tergesa-gesa dalam menghakimi. Kita termasuk di dalamnya. Ada orang bawa Fortuner di jalan, ngebut banget Fortunernya, kayak orang nggak bener bawa mobil. Yang keluar dari mulut apa, Pak? Kita naik motor, disalip sama Fortuner, yang keluar dari mulut apa? Orang kaya sombong banget, mentang-mentang punya. Bagaimana jika orang yang bawa Fortuner itu istrinya kecelakaan, dia buru-buru mau ke rumah sakit? Bagaimana jika orang yang bawa Fortuner tadi belum sembahyang asar? Bagaimana jika orang yang bawa Fortuner tadi mulus-mulus perutnya nyari kamar mandi? Kalau kita langsung bilang orang kaya sombong, terlalu tergesa-gesa menghakimi. Saya tidak kenal Bapak secara, umpama saya sama Pak Ibnu nggak kenal dekat. Boleh nggak saya mengatakan keburukan tentang Pak Ibnu yang saya dapat dari orang lain? Boleh? Nggak boleh, Pak. Padahal saya belum pernah hidup bareng Pak Ibnu, kenal beliau enggak, ngobrol sama beliau enggak, berteman dengan beliau enggak. Tiba-tiba ada media tulisan Pak Ibnu begini. Apa boleh saya langsung menghukumi Pak Ibnu seperti itu? Tidak boleh, Pak. Kita terlalu mudah cepat menghakimi orang lain. Kemudian contoh fakta nih, Pak. Contoh fakta. Semoga ini bisa jadi pelajaran. Rumah tahfiz saya itu pemasukan keuangannya banyak sekali, Pak. Saldo rumah tahfiz ratusan juta.
Orang kalau datang nyumbang ke rumah tahfiz saya itu puluhan juta ngasihnya. Laporan keuangan itu kita sebar secara umum. Siapapun boleh melihat. Entah bagaimana ceritanya, timbullah satu isu di kampung saya itu, Pak. Pengurus rumah tahfiz gajinya gede-gede. Di atas UMR bahasanya. Nggak tahu saya dapat isu itu dari siapa yang mulai. Sedangkan rumah tahfiz ini kan punya umat. Mereka mengira bahwa pengurus rumah tahfiz itu ngambil dari uang pemberian masyarakat. Saya yang ngurus rumah tahfiz, Pak, 3 tahun rumah tahfiz, 1 rupiah pun belum pernah saya makan. Padahal saya direktur. Ada nggak di lembaga manapun direktur nggak ada gajinya, Pak? Ada? Tidak ada, Pak. Harusnya gaji saya gede, Pak, direktur. Tapi yang terjadi karena ini lembaga umat, saya tahu ilmunya, tidak mungkin saya makan dari sana. Keluarlah isu, datanglah 4 orang ke rumah tahfiz, mempertanyakan pertanyaan yang keluar dari mulut beliau begini ke saya, Pak Ustadz ini di rumah tahfiz menghidupi atau cari penghidupan, kata dia. Tajam gitu, Pak. Tajam sekali, Pak, buat saya itu. Ketika saya pelan-pelan ajak ngobrol, Bapak, arah pertanyaan Bapak ini seperti apa? Jelaskan ke saya secara mendetail. Detik itu juga setelah dia ceritakan kronologi, saya keluarkan semua laporan keuangan detail. Uang keluar bulanan berapa untuk makan, sampai beli bawang saja saya tulis. Ketika saya suruh dia ngecek ada nggak uang keluar ini untuk atas nama Muhammad Zul Ikram, untuk nama Suparman Syahrani, kalau ada saya kembalikan. Ternyata tidak ada. Isu yang beredar kemudian ditelan mentah-mentah, itu menandakan kita manusia terlalu tergesa-gesa dalam menghakimi sesuatu. Kemudian yang ketiga, banyak dari kita juga tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Suami istri berantem, kira-kira dia punya pilihan tidak untuk baikan atau untuk bercerai? Dia punya pilihan nggak? Orang berantem suami istri kan mungkin milih baikan, mungkin milih bercerai. Tapi kalau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, yang diambil bukan baikan, Pak. Yang diambil cepat mengeluarkan kalimat talak. Padahal dalam Islam ada hadis abghadul halali indallahi hiya at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci Allah itu adalah perceraian. Tergesa-gesa ngambil keputusan. Kemudian ada rame itu, saya sempat ngelihat yang viral. Seorang istri punya suami kuli bangunan. Kemudian istrinya dibiayai kuliah oleh hasil keringat suaminya yang kuli. Pendidikan istrinya tinggi. Kemudian kerja di tempat yang bagus. Gajinya lebih besar. Entah apa masalah rumah tangga mereka berdua, istrinya menggugat cerai suaminya dan alasan penggugatan adalah alasan ekonomi. Padahal yang biayai dia kuliah siapa, Pak? Suaminya yang kuli. Terlalu cepat mengambil keputusan. Kemudian di Padang ada seorang ibu yang kesal anaknya main habis maghrib, kemudian terlalu cepat mengambil keputusan dengan mengeluarkan sumpah yang buruk terhadap anak. Kejadian akhirnya, Pak, kecepatan nih ibu ngambil keputusan. Anaknya mau main habis maghrib, ibunya sudah bilang memang, nak jangan main.
Tapi namanya anak-anak bandel keras kepala tetap pengen main. Ibunya ngomong, mainlah kamu, nanti kamu akan dipatok ular. Terlalu cepat nggak menurut ibu itu keluar, Pak? Keputusannya cepat. Anaknya ditunggu sampai malam, sampai pagi nggak pulang-pulang. Ketika anaknya nggak pulang, ngadu dia ke wali nagari kalau di Padang. Ya RT RW-nya lah. Dicari tuh anak, kedapatan anaknya sudah tidak bernyawa di wilayah sawah di bawah pohon kelapa. Ketika dicek, anak itu habis dipatok ular. Sumpah serapah yang terlalu cepat, tergesa-gesa yang keluar dari mulut orang tua itu juga berbahaya, Pak. Ada orang tua kecepatan ngambil keputusan, ngomong begini, lu kalau kawin sama dia seumur hidup nggak bahagia. Bahagia nggak kira-kira anaknya? Nggak akan. Kamu kalau masih ngelakuin itu, mau jadi preman kamu. Anaknya nongkrong main gitar sama teman-temannya. Padahal ibu bapaknya tahu di situ nggak ada minuman, di situ nggak ada narkoba. Tiba-tiba orang tuanya bilang mau jadi preman lu tong, nongkrong malam-malam main gitar. Tuh anak jadi preman apa jadi ulama, Pak? Nah, terlalu cepat sumpah serapah itu keluar, tergesa-gesa mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, kebobrokan wilayah pemerintahan satu negara itu bisa terjadi karena pemerintahnya tergesa-gesa mengambil keputusan. Apa contohnya ya cari sendiri, Pak, banyak. Pokoknya apapun hasil yang buruk terhadap dominan masyarakat itu kemungkinan besar tergesa-gesa mengambil keputusan. Kemudian yang selanjutnya, banyak juga di antara kita tergesa-gesa menghabiskan harta, Pak. Uang di kantong 10 juta. Kira-kira yang ada di kepala sedekah atau belanja? Wah, kalau sedekah canggih. Ada di 10 juta, pengennya belanja apa cari masjid buat ngasih kotak amal? Padahal di rumah udah nggak ada lagi yang perlu dibelanjakan, Pak. Sendal udah ada, baju masih bagus, makanan masih banyak, mobil masih bagus, rumah nggak butuh renovasi, punya duit banyak, pengennya beli apa pengennya sedekah? Masya Allah. Kalau pengennya dua-duanya masih bagus itu, Bu. Berarti ada niat buat sedekah. Jadinya sedekah, Pak. Dulu kalau memang semua komplit sudah cukup. Pengennya sedekah. Alhamdulillah. Kalau begitu mantap. Kebanyakan orang tergesa-gesa mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak pokok. Ada suami istri bercerai. Perkara perceraian gara-gara istrinya sering check out online barang yang nggak diperlukan di rumah. Pernah dengar masalah ini? Istri ada aja, centong udah ada di rumahnya. Dia beli centong cuman perkara di gagang centongnya ada gambar Hello Kitty. Ada gambar kartun, perkara itu dia beli. Sendalnya masih bagus, perkara ada iklan ini sendal kalau dipakai terasa nyaman di kaki, dibeli. Ada iklan kasur ini kalau dipakai buat tidur punggung akan lurus, yang bengkok bisa jadi lurus gitu. Pakai baju ini menyerap sinar ultraviolet, bahasa iklan lah. Padahal di rumahnya banyak baju. Ini kebiasaan buruk manusia. Kemudian yang ketiga, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu orang paling demen berdebat, bantahan dan juga ngebantah. Betul nggak, Pak?
Ada orang ilmunya masih SD, ilmu dia masih taraf SD, tiba-tiba dia nggak setuju dengan perkataan orang yang ilmunya setaraf profesor. Ini orang berani nggak ngedebat dia? Zaman sekarang berani aja, Pak. Karena emang sifat manusia demen bantahan, demen banget berdebat. Padahal ilmunya belum ada, pengen aja debat bawaannya. Serasa ilmunya sudah tinggi, kemudian ingin berdebat dengan menyalahkan orang lain. Contoh, mana lebih bagus, Pak? Orang yang ngaji di ChatGPT atau orang yang ngaji 12 tahun ketemu guru? Orang yang ngaji ChatGPT, YouTube, Google, atau orang yang ngaji tatap muka sama guru selama 12 tahun? 12 tahun toh? Yang terjadi sekarang, Pak, baru ngaji di ChatGPT ngajak debat orang yang ngaji 12 tahun. Demen berbantah-bantahan. Ketika diiyakan perdebatan itu, ya buang-buang waktu akhirnya. Yang 12 tahun tentu kitabnya banyak. 24 kitab dia bawa. Yang ngaji ChatGPT 1 kitab dia bawa. Baca Arab juga salah-salah lagi. Itu kebiasaan manusia, suka berbantah-bantah. Yang kedua yang terjadi adalah anak demen banget bantah omongan orang tua. Di sini orang tua semua sih ya. Kalau ada anak muda enak nyampein ini. Anak sekarang maaf banget, kadang lebih galak daripada emaknya, lebih keras kepala daripada neneknya. Nenek-nenek kan biasa keras kepala ya, nggak mau ngalah ya. Anak sekarang kalah neneknya. Itu anak yang kurang ajar. Betul, kebanyakan memang seperti itu. Kita ambil contoh, ada anak rame juga kok, minta beli motor sama ibunya nggak punya duit. Anaknya cuma dibilang gini sama ibunya, nak, tunggu ibu punya uang. Dibantah sama dia, kalimat kasar keluar, dan canggihnya ibunya ditendang, Pak. Itu memang sifat buruk kondisi manusia. Demen bantah, demen debat. Anak bantah orang tua banyak. Istri bantah suami? Nggak ada ya? Oh, istri di sini mah soleh-soleh ya? Soleh-solehah gitu ya, nggak ada yang bantah suami. Masya Allah, ajib. Oh, bantah enggak, piring aja pecah ya? Baik. Murid bantah guru banyak tidak? Banyak, Pak. Anak zaman murid sekarang, Pak, ngebantahnya 1 pakai kata-kata, 2 ngirim pengacara, Pak. Murid sekarang. Saya ngabdi, ngajar di pesantren Darun Najah. Bukan ngajar saat itu. Saat itu saya kelas 6 aliyah, jadi pengurus organisasi. OSDN namanya, Organisasi Santri Darun Najah. Saya ketua OSDN. Ulu Jami. Punya struktur bagian pengajaran. Di Darun Najah itu kan ada organisasi, bagian pengajaran, bagian keamanan, bagian bahasa, macam-macam, bagian penerima tamu, banyak lah. Bagian pengajaran saya ini urusannya sama pendidikan dan masjid. Ada santri bercanda di masjid, Pak. Bercanda. Saya contohin, Pak, ya. Dia lagi sholat, ruku nih semua jamaah, ruku. Itu santri di paling pojok didorong temennya, kira-kira 1 soft jatuh nggak, Pak? Nah, Bapak ruku semua nih, ruku semua tuh santri bercanda di pojokan, tapi dorongnya kenceng, 1 soft jatuh, Pak. Udah gitu hari Jumat lagi, hari wari santri lagi banyak. Kan kita yang sebagai pengurus organisasi
Satu malu, satu kena tegur sama pimpinan. Ketika kita ditegur, ini bagian pengajaran mana? Bagian pengajaran saya ditegur sama biro pengasuhan. Bagian pengajaran laporan ke saya. Dia bilang, Krom ini bagaimana? Anak ini dihukum apa? Kalau mukul kan tidak mungkin. Mukul boleh gak? Gak boleh. Mukul gak mungkin. Saya bilang sama pengajaran, cepak aja kepalanya, cepak Pak. Tahu cepak, digunting berantakan lah. Di pesantren kan begitu ya, hukuman rambut digunting berantakan. Ketika digunting berantakan, bapaknya datang. Ketika bapaknya datang, bagian pengajaran saya diludahin sama bapaknya. Padahal anaknya melanggar. Udah canggihnya tuh anak ngebantah. Itu bagian pengajaran kan gurunya jatuhnya, yang ngajarin tajwid apa segala macam. Ngebantahnya canggih, ngomong sama ayahnya apa? Dada aku ditendang sampai biru dan sesak. Datang Pak ke pesantren, bapak ibunya ngamuk-ngamuk, nggak selesai masalah dengan mediasi, datang bawa pengacara Pak. Untung saya nggak bodoh-bodoh banget Pak. Saya keluarkan surat, keluarkan santri ini dari pesantren. Surat sakti organisasi bisa bikin wali santri. Santri itu keluar. Ketika dipaksa buat jujur, santri itu akhirnya jujur. Iya ayah, aku yang salah, aku yang bercanda. Nah, banyak Pak murid sekarang yang suka bantah guru. 2 hari yang lalu viral di TikTok, murid perempuan, gurunya pakai jilbab, jilbab gurunya ditarik. Banyakkah itu? Kemudian yang paling luar biasa sifat manusia, watak manusia yang membantah adalah seorang hamba yang suka membantah Tuhannya. Banyak tidak? Banyak gak hamba yang membantah Tuhannya? Banyak Pak. Allah kan udah bilang 4 bulan 10 hari dalam kandungan Pak. Saya bapak ibu sudah dikasih jatah rezekinya masing-masing. Jumlahnya sekian. Takdir Allah sekian rezekinya. Dibantah sama hambanya dengan ngomong dapat 10.000 gojek. Enak banget ngomongnya, kurang. Nggak cukup duit segini buat hidup di Jakarta. Itu kalimat membantah Tuhan itu. Dikit-dikit kurang, nggak cukup, duit sekian nggak cukup lah, bagaimana? Ya takdir dia seperti itu, segitu. Syukuri dan ridho. Kemudian di antara ciri bantah-bantahan hamba kepada Tuhannya, ketika diuji Pak, diuji oleh Allah, hamba yang diuji ini memperlihatkan ujian itu kepada manusia sambil ngomong, hidup saya begini amat ya. Itu kalimat yang keluar membantah Tuhan. Gini amat hidup gua. Dia diuji miskin, kemudian memperlihatkan kemiskinannya ke orang lain supaya dikasihani oleh orang lain. Habis itu dia ngomong, susah amat hidup jadi saya ini. Bahkan doanya kadang canggih dan ngeri Pak. Ya Allah, mau sampai kapan engkau uji saya seperti ini? Ada nggak orang doa begitu Pak? Banyak. Kemudian innahu kana zaluman jahula, manusia itu amat zalim dan juga bodoh sebetulnya. Ini bukan kata saya, kata Allah Pak di Quran. Zalim terhadap sesama manusia, zalim terhadap Allah, zalim terhadap alam semesta, zalim terhadap dirinya sendiri. Ada orang miara ayam, ada orang tinggal di komplek Pak, komplek. Di sini komplek bukan ya? Komplek lah ya, taruhlah komplek sini Pak. Yang rumahnya, kompleknya tuh cukup padat, kebersihan wilayah sudah dijaga. Tiba-tiba ujung-ujung ada orang miara ayam di komplek tanpa dikasih kandang. Pertanyaannya, zolim sama tetangga nggak itu? Apa? Ya kalau temporer nggak apa-apa. Kalau sementara, ini dia miara ayam terus-terusan.
Itu ayam datang ke rumah Pak Khairil buang air. Pak Khairil mau motong nggak bisa, ayam punya orang. Ya toh? Ini kan termasuk bagian dari zalim. Bau ayam juga tidak nyaman. Udah tahu rumah komplek begini, miara ayam di depan komplek, ayamnya dibiarin lepas, buang air sembarangan. Itu termasuk zalim. Yang kedua, zalim terhadap alam semesta. Apa contohnya, Pak? Ada nggak orang gali batu bara, tanahnya dikembalikan ke tempat semula? Gali gunung, ada nggak gunungnya dirapihkan seperti semula? Zalim sama alam semesta itu. Ini maaf, ini yang bisnis batu bara ini. Tapi memang itu zalim itu. Gimana Ustadz, saya gali batu bara, gimana ngembaliin tanahnya biar rapi? Atau diuruk. Ustadz, gunung memang bisa diuruk, ya rapihin. Gimana caranya? Pohon yang ente tebang tanam lagi. Ini zalim sama alam semesta ini. Kemudian zalim terhadap diri sendiri. Apa contoh zalim terhadap diri sendiri, Pak? Mabok, main judi online, pakai narkoba. Itu termasuk. Pacaran juga termasuk zalim sama diri sendiri. Ibu-ibu yang anaknya pada pacaran, kawinin aja ya. Buruan kawinin. Zalim terhadap diri sendiri itu, Pak. Duit masih minta orang tua, gaya-gayaan ngajak pacar makan di mie gacoan lagi. Mau keren tapi murah, itu gimana? Mau gaya tapi tempat yang murah, duit masih minta sama orang tua. Dengan santainya ngomong sama pacarnya, sayang, make up kamu udah habis belum? Ntar kalau habis aku beliin. Getok aja orang gitu. Ibunya kelaparan dia biarin, pacarnya kelaparan dia beliin makan mie gacoan. Terakhir, tadi firman Allah tentang sifat manusia. Ternyata ada ahli hikmah, ulama-ulama tasawuf pernah menyampaikan beberapa kalimat. Ini akan terlihat watak manusia ketika dia mengalami kejadian ini, Pak. Kita baca satu-satu. Yu'rafu zawju 'inda maradi zaujatihi. Suami akan terlihat cintanya kepada seorang istri ketika istrinya sakit, Pak. Itu kan kelihatan tuh, nih suami betul-betul cinta atau tidak, masih cinta atau sudah tidak cinta ketika istrinya sakit. Yang kedua, cintanya suami akan terlihat ketika sudah hidup rumah tangga dalam rentang waktu yang cukup lama, tapi kalimat santunnya masih sama kayak baru kenal kemarin. Apa contohnya? Waktu pacaran, bukan waktu pacaran, waktu ta'aruf. Lagi jalan, ada keluarga, kesandung tuh perempuan, kalimat calon suaminya apa, Pak? Enggak apa-apa, Neng. Sakit enggak Neng kakinya, Neng? Ya toh? Berdarah enggak, Neng? Coba 20 tahun kawin kesandung. Mata lu kemana? Segede gitu batu masih kesandung, mata lu kemana? Coba. Awal-awal nikah. Ya enggak begitu. Oh, enggak begitu doang. Awal-awal nikah, ya toh? Ketika awal-awal nikah, istri masak enggak enak, apa yang keluar dari mulut, Pak? Hah? Weh, istriku hebat sekali masaknya, rajin masaknya. Makasih ya sudah dimasakin. 20 tahun habis kawin, bini masak. Kebetulan baksonya lupa ditaruh di freezer. Pas naruhnya di kulkas bawah, tentu baksonya kan apek, Pak. Suaminya makan, kerasa tuh asam baksonya. Yang keluar dari mulut suaminya apa? Otak lu gimana sih, bakso asam gini lu masak? Aku coba begitu. Ayo. Nah,
cinta suami akan terlihat dalam kondisi seperti itu. Istri sakit dan rentang pernikahan yang sudah berjalan panjang. Kemudian wa tu'rafu zaujatu 'inda faqri zaujiha. Seorang istri akan terlihat kesetiaannya ketika suaminya miskin. Itu akan kelihatan tuh perempuan setia apa enggak, Pak? Ketika suaminya miskin. Pertanyaannya, Bapak Fulan umurnya 67 tahun. Punya harta ratusan triliun, ngelamar gadis 17 tahun. Tuh gadis nerima penolak. Warisan buat gua nih gitu, ratusan triliun. Coba Bapak umur 67 tahun ngelamar gadis, Bapak cuma punya bajai atu sama sepeda ontel, diterima nggak lamaran Bapak? Ada diri dong. Coba. Iya itu. Tahu diri kek, lu ngelamar perawan punya modal bajai doang. Nah, ini kan begini kelihatan. Seorang istri akan terlihat kesetiaannya ketika suaminya miskin. Kemudian wa yu'rafu sadiqu 'inda syiddah. Seorang sahabat akan terlihat kesetiaannya dan persahabatannya ketika sahabatnya dalam keadaan sulit. Apa contohnya, Pak? Bapak kan punya teman banyak. Coba dah minjem duit. Yang ngasih pinjem berarti itu sahabat tuh, Pak. Bapak lagi dalam keadaan susah, pinjem duit aja udah. Saya lagi punya utang nih 20 juta, minjem dong. Pinjem teman yang mampu lah. Kalau betul-betul sahabat, dia akan kasih, Pak. Karena dia mampu. Kemudian wa yu'raful abna'u 'inda syaikhukhati walidaihim. Bakti anak akan terlihat ketika orang tuanya udah lansia. Anak berbakti bukan cuma ngasih uang ke orang tua ya, Pak. Kejadian fakta, dan saya ada di situ saat itu. Di salah satu perumahan. Ini rumah orang kaya, Pak, yang tetangga sama tetangga nggak saling kenal. Ada nggak perumahan begitu? Ada banyak banget, Pak. Tempat murid saya ngaji ini, ketika saya lagi ngaji sama mereka, tiba-tiba jam 8 malam ada orang teriak-teriak, tolong, tolong, Pak. Keluarlah kita ke tempat itu. Ternyata yang teriak pembantunya rumah itu. Ketika pembantunya teriak, ditanya ada apa, majikan saya meninggal. Sedangkan ini pembantu di rumah itu mondar-mandir pulang pergi. Anaknya nggak ada di situ, Pak. Rumahnya bagus, hartanya banyak, tapi orang tuanya dibiarin tinggal sendiri. Kenapa ini jadi tanda bakti anak? Ketika orang tua renta, Pak, Bu, ngurus orang tua ketika tua renta seperti ngurus anak balita, Pak. Siklus manusia kan gitu. Daurah tufulah, daurah murahaqah, daurah syabab, daurah rajulah, daurah syaikhukhah. Balik lagi tuh. Masa balita 17, 7, 14, 14, 21, 21, 28, 28, 35, 35, 42 terus sampai ke bawah. Ntar pas masuk bagian tua, lansia itu akan kayak anak kecil, buang air sembarangan. Pengen apa nggak dikasih ngambek. Makan milih. Ini akan kelihatan bakti orang tua ketika orang tuanya, bakti anak ke orang tua ketika orang tuanya lansia. Kemudian wa tu'raful ikhwatu indal mirath. Watak asli saudara itu akan kelihatan pas bagi warisan. Banyak nggak saudara adik kakak warisan berantem?
lihat kalau mau lihat saudara sendiri, lihat pas bagi warisan, pas ngomongin warisan. Ini contoh fakta lagi Pak. Saya bisa sebutlah. Dekat wilayah arteri tinggalnya mereka. Saya pernah mendamaikan satu keluarga. Ada bapak, suami istri, punya anak, punya cucu. Suami istri ini, anak yang lakinya meninggal. Berarti kan tinggal cucu. Padahal suami istri ini masih hidup. Bagi cucunya, suami istri ini jatuhnya apa? Kakek. Ya toh? Suami istri punya anak, anaknya punya cucu. Anaknya suami istri ini meninggal, menyisakan cucu. Suami istri ini masih hidup. Cucunya dengan santainya datang ke rumah kakeknya ngomong begini, Pak, Kong, harta engkong kan masih banyak. Warisan ayah saya bagiin sekarang aja, Kong. Canggih nggak Pak? Masih hidup. Coba. Dua kakak beradik, perempuan Pak, perempuan. Gara-gara harta warisan, yang satu ke dukun Banyuwangi, yang satu ke dukun Banten. Dua-duanya main, nggak masuk akal di otak saya. Watak saudara akan kelihatan ketika masalah warisan. Kemudian wa ya'raful aqriba'u fil ghurbati, sama kerabat itu kalau dekat cenderung sering jadi musuh, kalau jauh cenderung sering rindu. Betul nggak Pak? Kalau hidup sama kerabat dekat nih berantem mulu Pak, kalau jauh rindu. Terakhir, orang tua yang dirawat anak, maka anak ini akan jadi sasaran tembak keburukan ketimbang anak yang merantau jauh. Mewatak ini. Bapak punya orang tua, bapak yang rawat padahal, yang masakin istri bapak, yang beresin, nyetrikain baju, tapi yang sering diomelin siapa? Lah ya anak yang rantau bagus aja pokoknya menurut orang tua. Jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia punya sifat watak yang banyak kurangnya. Kalau sedang tergesa-gesa, latihan buat pelan-pelan. Kalau ingin berdebat dan membantah, latihan untuk menahan. Kalau sedang lemah iman, latihan untuk kembali mengangkat iman kembali. Kalau dalam keadaan sulit, latihan untuk bersabar dan bersyukur apapun yang terjadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menguasai wataknya masing-masing menjadi watak yang baik dan Allah ridhoi. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya, Pak? Kayaknya udah mantap dia, nggak terlalu berat pembahasannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, kami titipkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, kembalikanlah ilmu tersebut di saat kami membutuhkannya. Ya Allah, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehat selalu, mudah selalu, lancar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.